ketika ustadz yang memimpin acara yasinan tersebut tengah membacakan surat Yasin. Terdengar dari arah dapur seperti ada suara piring pecah. Tas. Orang-orang yang ada di ruang tengah, yang tengah membacakan surat Yasin ini pada kaget. Bapaknya Roni langsung ke belakang dan sesampainya di belakang, ibunya Roni ini pingsan. Wanita-wanita yang ada di sana yang membantu untuk nyiapin makanan laki-laki yang sedang yasinan, semuanya pada panik. Dari keningnya ini mengeluarkan keringat yang bercucuran, keringat yang seperti butir-butiran jagung, seolah-olah ibunya si Roni ini menahan sakit yang sangat parah sekali. Ketika dokter sampai ke rumah Roni, nyawa dari ibunya Roni sudah tidak tertolong lagi. Hingga pada suatu ketika, kejadian yang di luar nalar, kejadian yang di luar akal sehat terjadi di rumah Roni. Selesai ba'da Isya, keluarga ini berkumpul. Mereka duduk di meja makan untuk santap malam. Bapaknya Roni yang tengah makan, tiba-tiba makannya berhenti, suapannya berhenti karena merasa ada yang ganjel. Ya, di tenggorokan ini seperti ada yang ganjel dan sekali dilepeh makanan tersebut, yang keluar dari dalam mulut bapaknya Roni ini ada jarum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Untuk sahabat yang menunaikan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah, amal kebaikan dari sahabat-sahabat semua, amal ibadah yang sahabat-sahabat lakukan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk sahabat yang telah mengklik video ini, untuk sahabat yang telah mengklik tombol subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat yang berada di Banyuwangi. Beliau ingin menceritakan santet yang ada di Banyuwangi. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri, pengalaman mistis ingin dibagikan kepada saya di sebuah kisah misteri, sahabat boleh mengirimkan cerita sahabat ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, dan sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.wijaya91. Sahabat bisa DM, bisa kirimkan ceritanya melalui DM Instagram, atau sahabat-sahabat yang ingin membagikan langsung ceritanya menjadi narasumber di sebuah kisah misteri, sahabat-sahabat bisa DM atau bisa kirimkan email dengan format narasumber. Ayo sama-sama kita duduk di sini untuk membagikan pengalaman misteri. Cerita yang akan saya bagikan kali ini merupakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat. Kita sebut saja dengan nama Roni. Roni yang tinggal di Banyuwangi. Beliau ingin membagikan sebuah pengalaman misteri yang dialami oleh keluarganya. Satu keluarga Roni terkena santet akibat perebutan warisan. Jadi, Roni yang tinggal di Banyuwangi sedikit ingin menceritakan daerah tempat Roni tinggal. Salah satu daerah yang ada di Banyuwangi, Roni mengatakan kalau di Banyuwangi untuk urusan santet itu bukan hal yang aneh lagi. Dan saya pun sempat mengecek di beberapa artikel yang ada di Google, apa yang dikatakan sahabat kita Roni ini memang benar. Kisah ini berawal di tahun 2001 yang lalu. Roni menceritakan, almarhum kakeknya Roni merupakan saudagar lah, memiliki beberapa petak sawah, memiliki beberapa rumah, dan kakeknya Roni ini hanya memiliki 2 orang anak. Anak pertama adalah ayah dari si Roni, dan
Anak kedua merupakan adik dari bapaknya si Roni, paman lah kita sebut di sini ya, pamannya Roni. Jadi pamannya si Roni ini kita sebut saja dengan nama Pak Anwar. Di tahun 2001, kakeknya Roni meninggal dunia, meninggalkan banyak warisan. Namun sebelum kakeknya Roni ini meninggal, harta yang dimiliki oleh almarhum kakeknya Roni ini belum dibagikan kepada kedua orang anaknya ini. Mereka hanya menempati 2 buah rumah yang dibuatkan oleh almarhum kakeknya. Ayahnya Roni dibuatkan rumah. Adik ayahnya Roni, Pak Anwar ini juga dibuatkan rumah. Namun beberapa petak sawah dan beberapa rumah lainnya ini belum tentu punya siapa. Nah, disinilah pertengkaran dari 2 saudara ini dimulai. Setelah 40 hari, almarhum kakeknya Roni dimakamkan. Pak Anwar mendatangi kediamannya Roni, menemui bapaknya si Roni, menanyakan, "Bang, gimana nih bang? Bapak sudah 40 hari meninggal. Harta yang ditinggalkan bapak, ini statusnya gimana? Cuman kita berdua loh, ahli waris dari harta warisan tersebut." Bapaknya si Roni mengatakan, "Kamu yo, jangan mikir ke sana dulu. Kamu ingat, ibu kita masih hidup. Ibu yang punya wewenang dari harta warisan yang ditinggalkan sama almarhum bapak." Namun di sini Pak Anwar nggak mau ambil pusing. Dia mengatakan, "Ya udahlah, ibu kita kasih rumah saja. Sedangkan harta yang lain kita bagi, bang. Kita bagi rata." Nah, ketika mendengar dibagi rata, ya jelaslah bapaknya si Roni ini nggak setuju. Karena ibunya masih hidup, ibunya ini juga punya waris. Ibunya juga punya hak dari harta waris peninggalan almarhum suaminya. Bapaknya Roni mengatakan, "Kamu jangan lancang, Dek. Aku dulur tertua, aku abang kamu. Kamu jangan sembarangan memutuskan. Nanti kita bicarakan dulu permasalahan ini kepada ibu, barulah kita bisa kumpul lagi, kita tentukan harta yang dimiliki oleh almarhum bapak ini kemana perginya nanti." Dari pertemuan hari itu, Roni melihat wajah dari pamannya si Anwar ini sudah mulai nggak enak. Dia menatap sinis ke arah ayahnya Roni dan beberapa hari kemudian, pertemuan pun dilakukan di rumah besar, di rumah kediaman almarhum kakeknya Roni, yang mana di situ tinggallah neneknya Roni seorang diri ditemani dengan seorang pembantu, yang mana pembantu ini sudah ikut ya semenjak bapaknya si Roni ini masih kecil. Pembantu itu sudah ikut ngasuh, bahkan ketika bapaknya Roni menikah ya, pembantu inilah yang bantu untuk mengurus resepsi pernikahan. Ya boleh dikatakan sudah menjadi seperti keluarga lah. Di sini kita sebut saja dengan nama Mbok Iem. Ketika pertemuan itu, keluarganya bapaknya Roni kumpul semua. Ya, bapaknya Roni ini memiliki 2 orang putra dan 1 orang putri. Roni merupakan anak pertama, otomatis Roni ikut di pertemuan tersebut. Jadi pamannya Roni, Paman Anwar, juga membawa anaknya, juga membawa istrinya. Mbok Iem juga dipanggil untuk ikut dalam rapat tersebut karena Mbok Iem ini sudah dianggap sebagai keluarga. Neneknya Roni memulai pembicaraan di rumah tersebut. Neneknya Roni mengatakan, "Kamu kenapa, War? Bapak kamu baru lepas 40 hari meninggal dunia. Kenapa kamu langsung menanyakan harta warisan yang beliau tinggalkan? Pamalina, apa nanti kata tetangga kalau tetangga dengar? Nantilah, ibu juga nggak bakal mau ngakuin harta peninggalan bapak kamu tuh punya ibu enggak. Abang kamu juga enggak. Yo sabarlah, nantilah, nunggu waktunya tepat baru kita bagi-bagi." Di sini si Anwar, pamannya Roni, langsung nyeletuk mengatakan kepada si ibu, "Bu, ibu tuh udah bawa tanah. Kapan lagi kami ini dibagi harta warisan? Kami juga butuh duit, Bu, untuk biaya kuliah, biaya sekolah anak-anak kami." Mendengar kalau perkataan pamannya si Roni, si Anwar ini sudah mulai kasar, otomatis lah bapaknya Roni di sini berdiri mengatakan kepada si Anwar, adiknya ini, "Kamu jangan kurang ajar. Kalau kamu memang butuh duit, yuk kamu jual dulu lah harta peninggalan bapak. Tapi jangan dibagi dulu. Ibu sudah mengatakan, Pak Mali, gak enak didengar tetangga." Nah, jadi dari tatapan pamannya si Anwar ini, Roni di sini bisa melihat jelas kalau paman Anwar ini sudah memiliki sedikit dendam
Ya, memiliki sedikit dendam kepada ayahnya Roni dan memiliki sedikit dendam kepada ibunya. Pamannya si Roni ini berpikir kalau ibu dan si bapaknya Roni ini mereka sekongkol untuk menguasai harta warisan tersebut. Jadi pertemuan pada hari itu pun selesai. Apa yang dikatakan oleh bapaknya Roni, mengatakan kepada adiknya si Anwar ini, kalau kamu memang butuh duit, kamu urus, kamu jual harta bapak, tapi jangan dibagi dulu. Apa yang dikatakan bapaknya Roni ini memang benar-benar dilakukan oleh si Anwar ini. Tanpa sepengetahuan bapaknya Roni, tanpa sepengetahuan neneknya si Roni, pamannya si Anwar ini menjual sebidang sawah. Nah, Roni mengatakan, kelakuan dari pamannya si Anwar ini memang dari muda, dari Roni mulai dewasa lah, melihat kalau kelakuan pamannya ini memang suka jual tanah bapaknya tanpa sepengetahuan kakeknya. Beberapa kali sempat juga terjadi istilahnya tumpang tindih lah, tanah itu nggak tahu kalau sudah dijual sama pamannya si Anwar, tiba-tiba kakeknya Roni ini menjual lagi tanah itu. Ketika dijual, orang yang membeli kepada si Anwar ini pun protes, loh kok ini tanah yang sudah saya beli sama Anwar loh, kok dijual lagi? Ternyata Anwar ini menggelapkan tanah tersebut. Tanah itu dijual diam-diam. Ini bukan 1-2 kali kejadian ini terjadi. Dan kejadian ini pun terulang lagi. Si Anwar ini menjual sebidang tanah, yang mana tanah itu digunakan nggak tahulah duitnya untuk apa. Yang jelas Roni mengatakan di sini pamannya Anwar itu kerjaannya nggak jelas, kerjaannya nggak tetap, gaya hidupnya tapi mentereng sekali. Roni mengatakan maklumlah anak saudagar yang cuman bisa mengandalkan harta dari bapaknya saja. Nah, setelah kejadian ini, setelah bapaknya Roni tahu, setelah neneknya si Roni tahu kalau si Anwar ini berulah lagi menjual sebidang tanah tanpa sepengetahuan mereka, bapaknya Roni ini nggak mempermasalahkan. Bapaknya Roni ngomong sama emaknya, sama neneknya si Roni, ya udahlah bu, mungkin adik lagi butuh duit untuk biaya sekolah anaknya atau biaya lain lah. Ya udahlah, yang dijual sama Anwar juga cuman sepetak. Harta bapak kan juga masih banyak. Tapi aku saranin sama ibu, lebih baik tanah ini, harta warisan dari almarhum bapak, yuk kita bagi-bagilah bu. Aku nggak enak, aku dianggap sekongkol sama ibu untuk menguasai harta warisan ini. Singkat cerita, beberapa bulan setelah pamannya si Roni Anwar ini menjual tanah warisan diam-diam, mereka berkumpul lagi di rumah besar. Bi Iem ikut kumpul, neneknya Roni, keluarga besarnya kumpul semualah. Nah, di sini neneknya Roni mulai mengeluarkan surat warisan. Surat tanah yang dimiliki oleh almarhum kakeknya Roni itu udah dikumpulin di atas meja. Di sini si nenek membagikan harta warisan tersebut. Nah, ketika pembagian harta warisan, Bi Iem yang bukan dari keluarga kandung ini juga diberikan sebidang tanah oleh si nenek ini, yang mana ini adalah amanat dari almarhum kakek. Sebelum kakeknya Roni meninggal, kakeknya Roni berpesan kepada neneknya, bu, nanti kalau aku udah nggak ada, ingat bu, Bi Iem jangan kamu biarin begitu saja. Dia sudah mengabdi di keluarga kita puluhan tahun. 2 orang anak kita diasuh oleh Bi Iem. Ketika nanti aku meninggal dunia, kamu jangan lupa Bi Iem, kamu kasihlah sebagian harta kita diwakafkan, diberikan kepada Bi Iem. Amanat dari almarhum pun dilaksanakan oleh neneknya si Roni. Ketika neneknya Roni memberikan surat wasiat dan surat tanah kepada Bi Iem, pamannya Roni si Anwar ini berdiri mengatakan kepada neneknya si Roni, bu, kenapa Bi Iem ibu kasih tanah? Yang sepatutnya ibu kasih tanah tuh aku. Kenapa Bi Iem? Neneknya Roni di sini mengatakan, yo sabar nak, sabar. Kamu sama abangmu juga akan kebagian harta warisan dari bapakmu. Yo, karena memang kalianlah yang pantas menerima warisan dari almarhum bapakmu. Apa yang aku berikan kepada Bi Iem ini cuman amanat. Aku cuma menjalankan amanat. Bapakmu mengatakan, kalau aku mati nanti, jangan lupa, Bi Iem diwakafkan tanah. Jadi, apa yang dilakukan neneknya Roni ini ya cuman meneruskan amanat saja. Bapaknya Roni pun di sini menengahi pertengkaran antara ibu dan anak ini. Bapaknya Roni mengatakan, yaudah,
Kalau kamu nggak terima amanat yang sudah ditetapkan sama bapak, yo kamu nggak usah marah-marah sama ibu. Apa yang dilakukan sama ibu dan apa yang diterima sama Bi Iem, ini sudah keputusan dari almarhum bapak kita. Ya udah, kamu diam saja. Nah, jadi neneknya Roni ya, melanjutkan pembagian harta warisan. Jadi di sini Roni memang merasa kalau pamannya si Anwar ini agak serakah dari pembagian harta yang diberikan oleh neneknya. Memang harta yang diterima oleh bapaknya Roni ini memang lebih banyak daripada pamannya si Anwar. Apa yang dilakukan si nenek ini bukan tidak ada alasan. Alasannya begini. Semenjak dari bujangan, semenjak dari mulai tumbuh dewasa lah bapaknya si Roni ini, beliau sama sekali belum pernah sekalipun menjual harta dari bapaknya. Sedangkan pamannya si Anwar udah nggak kehitung kali lagi, udah nggak terhitung lagi. Beberapa petak sawah tuh dijual sama si Anwar. Jadi ketika pembagian harta warisan, neneknya Roni memberikan harta warisan itu lebih banyak kepada bapaknya si Roni, namun kepada si Anwar, pamannya Roni, harta yang beliau terima ini cuman sedikit. Karena kalau dihitung-hitung, beliau sudah banyak sekali menjual harta dari almarhum kakeknya Roni. Baru 1 bulan yang lalu pun, ya, pamannya Roni ini, si Anwar ini menjual tanah secara diam-diam. Keputusan pemberian harta warisan yang dilakukan oleh neneknya si Roni ini sama sekali tidak diterima oleh pamannya si Anwar. Roni mendengar dengan kupingnya sendiri, melihat dengan matanya sendiri. Setelah pamannya Anwar ini mengetahui pembagian harta warisan ini udah nggak adil lagi, dia mengatakan kepada ibunya, kalau ibu sekongkol sama abang untuk menguasai harta warisan dari bapak ini. Ibu nggak adil sama aku, ibu nganggap aku anak tiri, aku nggak terima. Dari pembagian yang kamu berikan kepada aku nggak terima. Aku mau semuanya dibagi rata. Barulah di sini bapaknya si Roni ini bersuara. Kalau kamu memang mau bagi rata, aku ikhlas membagi harta ini. Kalau perlu kamu ambil semua, tapi ingat, jangan pernah kamu menyalahkan ibu atas pemberian harta warisan ini. Kamu sadar deh, kelakuan kamu itu sudah sangat tidak baik sekali. Orang tua kita tinggal satu-satunya ibu. Kamu tega membentak-bentak ibu cuman karena harta warisan ini saja. Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh bapaknya si Roni, pamannya si Anwar ini pun langsung pulang, meninggalkan rumah besar tersebut dengan membawa beberapa surat tanah pemberian dari ibunya ini, ya, yang merupakan harta warisan bagian pamannya si Anwar ini. Nah, setelah hari itu, bapaknya si Roni ini mulai agak sedikit gelisah karena dia tahu sekali perangai dari adiknya si Anwar ini. Jadi rumah besar yang cuman ditinggali sama ibunya, sama Bi Iem yang bantu-bantu di rumah, ini dikosongkan sama bapaknya Roni. Bi Iem disuruh pulang ke rumahnya, sedangkan ibunya, ya, nenek si Roni ini ditarik ke rumah si Roni. Karena bapaknya Roni ini tahu sekali wataknya adiknya si Anwar ini. Watak si Anwar ini, watak premannya itu sangat keras sekali. Takutnya begini, Anwar ini masih memiliki dendam, takutnya Anwar ini hilap melakukan tindakan yang di luar akal sehat lah, ya, menyakiti ibunya, dan bapaknya si Roni ini nggak mau kalau ibunya ini sampai disakiti oleh Anwar cuman gara-gara pembagian harta warisan. Lalu ibunya pun ditariklah ke rumah mereka tinggallah serumah. Nah, kurang lebih sekitar setengah tahun sudah berlalu. Setengah tahun sudah berlalu, Anwar ini tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya. Terlihat dari sikap Anwar, dia sangat marah sekali dengan keputusan pembagian harta warisan ini. Roni yang pada saat itu usianya sudah 17 tahun, masuk ke 18 tahun. Dia mengingat jelas semua yang terjadi. Kurang lebih sekitar 5 bulan lebih lah, pamannya itu tidak pernah muncul lagi. Mereka hidup tentram tapi dalam kedamaian, dalam ketenangan di keluarga tersebut. Bapaknya si Roni ini sering wanti-wanti sama si Roni. Bang, kalau kamu keluar malam, pulangnya jangan terlalu larut ya. Memangnya kenapa, Pak? Aku kan main gak jauh-jauh dari sini. Yonda, belakangan ini perasaan bapak gak enak.
Perasaan bapak nggak enak gimana? Yo pokoknya perasaan bapak nggak enak, bapak takut ada sesuatu hal buruk akan terjadi kepada keluarga kita. Nah, mendengar apa yang dikatakan bapaknya si Roni ini, yo perkataan yang nggak wajar dan nggak biasa lah terucap dari mulutnya bapaknya si Roni. Jadi Roni mendengar ucapan bapaknya ini pun dia wanti-wanti. Yang biasanya Roni ini nongkrong pulangnya itu jam 11, jam 12 malam. Bahkan setelah bapaknya mengatakan hal ini, Roni ini udah nggak pernah keluar malam lagi. Paling malam lah Roni ini pulang jam 9 malam. Itu pun cuma nongkrong di depan rumah. Ternyata kekhawatiran dari bapaknya si Roni ini bukan tidak ada sebab, bukan tidak ada alasan. Beberapa malam sebelum bapaknya Roni mengatakan atau memperingati anaknya si Roni ini kalau keluar malam tuh pulangnya jangan terlalu larut, beliau di sini melihat sepercik cahaya yang masuk ke dalam rumahnya. Cahaya tersebut terlihat seperti kayak kilasan merah lah. Kalau kita boleh katakan itu seperti tuju atau seperti kiriman santet. Tapi cahaya itu cuma lewat saja, tidak bisa masuk ke dalam dinding rumah. Jadi bapaknya Roni di sini menceritakanlah kejadian ini kepada ibunya, menceritakan kejadian ini kepada Roni, kepada adik-adik Roni, kepada istrinya. Kita waspada, bapak khawatir ada yang nggak senang sama keluarga kita. Dan ibunya bapaknya Roni atau neneknya si Roni ini mengatakan kepada bapaknya Roni, kalau kamu memang sudah memiliki perasaan nggak enak, kamu kumpulin warga. Yuk kita syukuran di rumah ini, kita bacain Yasin, sekalian kita doain almarhum bapak kamu. Nah, jadi setelah mendapat saran dari neneknya si Roni, warga-warga pun dikumpul. Ulama-ulama yang ada di kampung itu dikumpul. Nah, di sini Anwar, pamannya Roni, sempat diundang untuk ngikut acara Yasinan. Roni lah orang yang datang ke rumah pamannya. Disuruh bapaknya, kamu undang paman kamu. Yang mana rumahnya pamannya si Roni, si Anwar ini memang letaknya beda kampung. Nggak satu kampung. Roni pun pergilah pada sore hari ke rumah pamannya si Anwar ini untuk mengundang acara Yasinan. Namun sesampainya di rumah si paman, pamannya yang melihat mukanya Roni, terlihat wajahnya itu langsung berubah nggak enak. Seolah-olah benci sekali lah dengan keluarganya Roni ketika Roni menyampaikan, paman, nanti malam nenek sama bapak mengundang paman untuk ikut acara Yasinan. Acara Yasin apaan? Dengan muka yang jutek, dengan sedikit nada yang tinggi, Roni di sini menjelaskan acara Yasinan untuk ngedoain almarhum kakek. Nanti kalau aku sempat aku kesana, tapi aku nggak janji. Cuman itulah yang diucapkan Anwar. Roni pun pulang. Sesampainya di rumah, Roni ditanya, gimana? Ketemu nggak kamu sama paman kamu? Ketemu, Pak. Terus apa jawaban paman kamu? Paman bilang kalau dia sempat dia datang, tapi nggak janji. Ya udahlah, mudah-mudahan paman kamu datang. Singkat cerita, malam itu pun diadakan acara Yasinan. Roni mengatakan ramai. Seluruh warga kampung yang laki-laki datang, kumpullah mereka di rumah Roni. Mereka membacakan surat Yasin, mereka membacakan tahlil, sekaligus mereka membacakan doa selamat. Doa selamat untuk keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Ketika ustadz yang memimpin acara Yasinan tersebut tengah membacakan surat Yasin, terdengar dari arah dapur seperti ada suara piring pecah. Tas! Orang-orang yang ada di ruang tengah, yang tengah membacakan surat Yasin ini pada kaget. Bapaknya Roni langsung ke belakang dan sesampainya di belakang, ibunya Roni ini pingsan. Wanita-wanita yang ada di sana yang membantu untuk nyiapin makanan laki-laki yang sedang Yasinan, semuanya pada panik. Salah satu warga ibu-ibu yang membantu ibunya Roni beres-beres di dapur, dia mengatakan, ibunya Roni tadi baik-baik saja. Dia sedang nyusun piring, namun ketika dia sedang menyusun piring, seketika dia langsung jatuh. Sebelum ibunya si Roni jatuh, saya mendengar seperti ada suara swing. Seperti ada benda terbang yang sangat cepat sekali, hingga suaranya terdengar sangat nyaring sekali. Ketika suara itu terdengar di telinga saya, istri kamu langsung jatuh.
Jadi orang-orang yang tengah membacakan surat Yasin ini, Pak Ustadz yang ada di depan langsung dipanggil sama bapaknya Roni untuk melihat kondisi istrinya. Namun Pak Ustadz pada malam itu tidak berani mengatakan apapun. Pak Ustadz cuma bilang, yuk kita bawa ke ruang tengah. Yuk kita kasih pertolongan pertama lah. Jadi Roni melihat dengan mata kepalanya sendiri, ibunya tidak sadarkan diri dengan wajah yang sangat pucat sekali. Warga yang ada di sana mencoba untuk memanggil dokter yang ada di puskesmas sebelum dokter itu sampai ke rumahnya si Roni. Kondisi ibunya Roni ini semakin memburuk. Dari keningnya ini mengeluarkan keringat yang bercucuran, keringat yang seperti butir-butiran jagung, seolah-olah ibunya si Roni ini menahan sakit yang sangat parah sekali. Ketika dokter sampai ke rumah Roni, nyawa dari ibunya Roni sudah tidak tertolong lagi. Beliau meninggal dunia. Kejadian pada malam itu sangat memukul keluarga Roni. Yang mana ayahnya Roni sebelumnya sudah memiliki firasat nggak baik. Namun dia telat melakukan antisipasi. Jadi istrinya lah yang terkena santet. Istrinya meninggal terkena santet. Namun Pak Ustadz di sini mengatakan, apapun yang terjadi, apapun yang menimpa istri kamu, ini semua adalah suratan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ciri-ciri kematian istri kamu saya lihat, istri kamu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena dalam riwayat mengatakan, ketika seseorang meninggal dunia, dari dahinya keluar keringat bercucuran sebesar butir-butir jagung. Itu salah satu yang menandakan seseorang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apalagi jika apa yang kamu katakan benar, kamu beranggapan kalau istri kamu meninggal karena dizalimi oleh seseorang, insya Allah istri kamu meninggal dalam keadaan baik. Walaupun caranya tidak baik, namun istri kamu meninggal dalam keadaan baik. Sama-sama kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di posisi terbaik di sampingnya. Malam yasinan tersebut menjadi malam yasinan berdarah. Roni di sini sempat naik pitan. Roni bertanya kepada bapaknya, "Pak, kalau bapak tahu siapa yang nyantet ibu, bilang sama Roni." Roni mau balas, Pak. Bapaknya Roni mengatakan, "Hus, ini bukan urusan kamu. Kamu itu masih kecil. Kamu masih seumur jagung. Kamu nggak usah ikut urusan orang tua." Nah, jadi pada malam itu, ibunya Roni meninggal dunia. Keesokan paginya, jenazah almarhumah pun segera dikebumikan. Setelah jenazah almarhumah ibunya Roni dikebumikan, keluarga ini kembali menjalani hidup seperti biasa. Kehidupan yang terus berlanjut walaupun hari-hari yang dilalui oleh Roni dan adik-adiknya tidak seceria dulu. Di sini bapaknya Roni dan neneknya Roni terus menyemangati mereka bahwa apa yang terjadi ini merupakan suratan takdir. Jangan sampai kalian memikirkan sesuatu hal yang tidak baik, jangan sampai kalian menyimpan dendam. Bahwa kita belum bisa memastikan sebenarnya apa yang terjadi. Kita anggap sajalah ajal ibu kamu sudah sampai di malam itu. Jangan sampai berpikir yang aneh-aneh. Walaupun bapak berpendapat kematian ibu kamu merupakan kematian dari kiriman santet. Ada orang yang tidak senang dengan keluarga kita. Nah, neneknya Roni mengatakan kepada bapaknya Roni, "Nah, kamu pagerinlah rumah kita. Kamu cari orang yang bisa untuk memagari rumah kita, untuk memagari anak-anak kamu, untuk memagari kamu juga. Kalau ibu jangan kamu pikirin. Ibu sudah tua. Mati pun ibu hari ini, ibu ikhlas." Lalu di sini bapaknya si Roni pun menuruti apa yang diminta sama ibunya ya. Pergilah bapaknya Roni ini bersama Pak Ustadz yang pada malam itu memimpin acara yasinan untuk menemui tua-tua kampung. Bertanya kepada tua-tua kampung, "Dengan kejadian seperti ini bisa digolongkan nggak kalau keluarga kami ini dikirim santet pada malam itu?" Tua-tua kampung yang ada di sana, tua-tua kampung yang memiliki pengetahuan spiritual, mereka mengatakan dari ciri-ciri kejadian yang terjadi pada malam itu, yo bisa disimpulkanlah
kematian dari istri kamu merupakan dari kiriman santet. Untuk mengantisipasi kiriman santet itu nyasar lagi ke keluarga kamu, apa yang dikatakan ibu kamu tuh benar. Kamu harus memagari rumah kamu, kamu harus memagari diri kamu, memagari diri anak-anak kamu, agar santet itu menepis, agar santet itu tidak bisa masuk ke dalam diri kalian. Nah, bapaknya Roni yang awam tentang hal-hal tersebut bertanyalah kepada tua-tua kampung. Singkat cerita, tua-tua kampung ini membantulah untuk memasang tangkal, untuk memagari rumah Roni dari gangguan-gangguan makhluk gaib dan dari gangguan dukun santet. Setelah semua prosesi dilakukan, ya, Roni mengatakan prosesi yang dilakukan ini bukan prosesi yang tanda kutip ya pakai sesajen. Di sini tua-tua kampung itu membacakan beberapa ayat suci Al-Qur'an. Di sini menyiramkan air yang dari bacaan ayat suci Al-Qur'an ini, yo, mulai dipagarin lah, dikelilingin pagar, dan beberapa pantangan pun ditetapkan di rumah tersebut. Seperti ketika maghrib, jangan ada yang keluar rumah. Nah, sebelum subuh itu jangan sampai ada yang keluar rumah juga. Jadi ketika azan subuh berkumandang, barulah mereka keluar rumah untuk beraktivitas. Yo, simpelnya gini. Satu malam full mereka ini harus berada di dalam rumah, harus berada di dalam pagar gaib ini. Nah, hari-hari berlalu. Kejanggalan-kejanggalan pun semakin terasa terjadi di rumah tersebut. Roni seringkali mendengar, ya, dari atas seng, ya, dari atas atap rumahnya itu seperti ada yang menabur, seperti menabur beras. Terdengar jelas, srek, srek, srek. Suara itu terdengar kerap malam, hampir setiap malam suara itu terdengar, dan suara seperti orang memecahkan kaca. Tas. Tapi sekali dicek, tidak ada kaca di rumah itu yang pecah. Nah, neneknya Roni mengatakan, kalian jangan keluar. Kalau mendengar suara-suara tersebut, kalian jangan keluar. Berarti, ini bisa diartikan kalau rumah kita sedang diserang oleh makhluk gaib, diserang oleh ilmu santet. Ketika kalian mendengar suara-suara tersebut, kalian beristighfar dan kalian bersolawat, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neneknya Roni bercerita kejadian-kejadian seperti itu ketika bapaknya si Roni ini masih kecil. Sering juga terjadi di rumah besar, di rumah yang ditempati oleh almarhum kakeknya dan almarhum neneknya yang sudah ditinggalkan. Ini sering kali terjadi karena sewaktu almarhum kakek ini hidup, ya, kakek ini pembisnis yang handal, ya, usahanya berjalan lancar sekali. Usahanya berkembang sangat pesat sekali. Banyaklah persaingan bisnis dan santet-santet seperti itu sering kali terjadi. Tapi alhamdulillah, almarhum kakek kamu memiliki tameng badan yang kuat. Ibadahnya tuh getol sekali, sedekahnya getol sekali. Alhamdulillah, sampai akhir hayatnya almarhum kakek kamu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kiriman santet seperti itu. Jadi wejengan yang diberikan oleh neneknya si Roni ini, dilakukanlah sama si Roni. Ketika mendengar suara-suara aneh, Roni dan adik-adiknya tuh istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mereka bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai suara itu tidak terdengar lagi. Sedangkan bapaknya si Roni ini diberikan wiritan atau diberikan amalan oleh tua-tua kampung. Ketika di tengah malam, lewat dari jam 12 malam, kalau kamu punya feeling gak bagus, kamu jangan tidur di dalam kamar. Kamu tidur di tengah-tengah rumah dan pesan sama anak-anak kamu. Kalau kamu tertidur, jangan ada satu orang pun yang membangunkan. Kalau kamu bangun, bahaya, nak. Lebih baik kamu tertidur. Kalau kamu tertidur dengan membacakan amalan-amalan yang kami berikan, santet itu tidak akan tertuju kepada kamu. Karena santet yang dikirimkan ke rumah ini adalah tujuannya tuh kamu. Jadi jelas di sini, target santet yang dikirimkan oleh dukun yang mengirimkan santet ini adalah bapaknya Roni. Tapi di sini belum tahu siapa orang yang mengirimkan santet. Hingga pada suatu ketika, kejadian yang di luar nalar, kejadian yang di luar akal sehat terjadi di rumah Roni. Selesai ba'da Isya, keluarga ini berkumpul, neneknya Roni kumpul.
adiknya Roni yang 2 orang kumpul, bapaknya Roni kumpul, mereka duduk di meja makan untuk santap malam. Bapaknya Roni yang tengah makan, tiba-tiba makannya berhenti, suapannya berhenti karena merasa ada yang ganjel. Ya, di tenggorokan ini seperti ada yang ganjel dan sekali dilepeh makanan tersebut. Yang keluar dari dalam mulut bapaknya Roni ini ada jarum. Jarum yang sudah berkarat. Bapaknya Roni mengatakan, untung saja kerasa nak. Mungkin kalau bapak nggak kerasa, kalau jarum yang bapak makan ini ya mungkin bapak sudah mati. Di sini Allah masih memberikan perlindungan kepada bapaknya Roni. Dan beberapa hari kemudian, di jam yang sama, setelah Ba'da Isya, mereka berkumpul, mereka makan sama-sama. Yang mengalami kejadian aneh adalah adik bungsu dari si Roni. Adik bungsu Roni ini usianya baru sekitar 8 tahun. Ketika dia sedang makan, ya, dia sedang makan nasi pakai lauk sayur. Ketika dia sedang ngunyah, ya, sayur itu dikunyah, dia merasa kenyal. Ya, apa yang kenyal-kenyal? Sekali dilepeh, sayur itu berubah menjadi ekor cicak. Jadi kejadian-kejadian aneh seperti itu ketika mereka sedang makan, santet itu bisa masuk. Inilah yang membuat kekhawatiran dari bapaknya si Roni. Santet apa yang dikirimkan oleh orang tersebut? Sampai hatinya tega sekali. Sampai anaknya berusia 8 tahun dikirim santet seperti itu. Yo, ini udah nggak wajar lagi. Barulah di sini bapaknya Roni mulai bertindak. Bapaknya Roni menemui lagi tua-tua kampung yang membantunya untuk membentengi rumahnya, menceritakan kejadian ini, dan tua-tua kampung pun mulai geram juga. Siapa yang berani nyerang kampung kita ini? Hingga pada suatu malam, tua-tua kampung ada 2 orang, ya, yang menginap di rumahnya si Roni karena mereka ingin menunggu kiriman santet itu datang. Di malam pertama tua-tua kampung ini menginap di rumah si Roni, santet itu tidak datang. Suara-suara aneh itu tidak terdengar lagi ketika mereka makan di jam yang sama. Ba'da Isya mereka makan, mereka makan biasa saja, tidak ada sedikit pun gangguan. Nah, bisa dipastikan di sini dukun yang mengirimkan santet ke keluarganya Roni ini sedang mantau. Ya, kalau dia mengirimkan santet ketika si tua-tua kampung ada di sana, ini pasti akan ketahuan arah santet ini dari mana. Jadi ketika mereka menginap di rumah si Roni, dukun yang mengirimkan santet untuk menyerang bapaknya si Roni ini tidak melepaskan santet pada malam itu. Namun ketika tua-tua kampung ini pulang, keesokan malamnya tidak menginap lagi di rumahnya si Roni, santet itu mulai datang lagi. Suara-suara aneh mulai terdengar dan pada malam itu Roni yang menjadi sasarannya. Kurang lebih sekitar jam 11 malam. Roni keluar dari kamarnya, masuk ke kamar mandi. Jadi kamar mandi Roni ini tepatnya memang di pojokan belakang sekali dari rumah tersebut ya. Di samping dapur, pokoknya di paling belakang lah bagian kamar mandi itu. Jadi ventilasi kamar mandi itu kaca naku. Jadi udara bisa masuk ya, menjadi sirkulasi di kamar mandi tersebut ketika si Roni ini tengah buang air kecil. Roni mendengar dari balik tembok, dari belakang kamar mandi, seperti ada orang yang berjalan. Orang berjalan dengan menyeret rantai. Terdengar suara rantai yang diseret di atas lantai, ting, 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 dan suara tapak kaki yang menapak. Roni mendengar suara tapak kaki yang terdengar. Ini tapak kakinya pasti besar, karena terdengar suara. Seketika di sini bulu tengkuknya Roni berdiri. Ketika Roni berniat untuk mengintip dari kaca naku yang bisa melihat ke arah belakang, Roni mendengar suara. Roni yang tadinya niat untuk ngintip, dia langsung ketakutan, dia langsung masuk ke dalam kamar. Nah, di malam itu, Roni mengalami kejadian ini kurang lebih sekitar jam 11 malam. Di jam 2 dini hari, suara teriakan terdengar dari kamar bapaknya Roni. Bapaknya Roni ini seperti rep-repan, seperti ketindihan. Jadi ketika Roni masuk untuk ngecek bapaknya, kenapa bapaknya teriak-teriak minta tolong ya, Roni melihat kalau kondisi tubuh bapaknya ini kejang seperti ini. Tidak bisa digerakkan dan terlihat bagian perut bapaknya ini kempas-kempis.
Kempas-kempisnya itu nggak normal. Kadang besarnya tuh besar sekali. Seperti orang busung lapar. Ketika kecil, kecil sekali. Sampai tulang rusuknya ini terlihat. Seolah-olah perut bapaknya ini ketarik ke dalam seperti ini. Nah, Roni sebenarnya ingin memanggil tua-tua kampung atau meminta pertolongan lah kepada tetangga sekitar. Tapi Roni ini ingat pesan dari tua-tua kampung. Sebelum azan subuh berkumandang, kalian jangan ada yang keluar rumah. Kalau kalian keluar rumah, bisa celaka. Santet mengintai kalian di luar rumah. Nah, jadi Roni membangunkan neneknya. Neneknya Roni yang namanya orang tua lah, yang banyak pengalaman. Neneknya Roni juga memiliki beberapa istilahnya ilmu pegangan lah, ilmu kebatinan. Namun ilmu kebatinan yang dimiliki oleh neneknya Roni ini bukan ilmu perdukunan, tapi cuman sekedar untuk ilmu pelapis badan, untuk jaga-jaga badan lah. Neneknya Roni membacakan beberapa mantra warisan leluhur untuk mengusir roh jahat yang merasuki tubuh bapaknya Roni. Setelah nenek membacakan beberapa mantra, bapaknya Roni pun bisa sadarkan diri. Ketika bapaknya Roni bisa sadar, dia menceritakan kejadian yang beliau alami. Dia merasa kalau tubuhnya ini diikat dengan rantai, mulai dari bagian leher. Rantai itu terasa sangat kencang sekali mengikat lehernya, dan di bagian perutnya ini serasa seperti ada yang niup, seperti ada yang narik, seperti ada yang niup, seperti ada yang narik. Ya seolah-olah sedang dipermainkan seperti itulah. Jadi neneknya Roni mengatakan, apa yang kamu alami itu itu adalah gangguan setan. Setan yang berniat untuk menyakiti kamu. Tapi alhamdulillah, setan itu bisa keluar dari dalam tubuh kamu. Nah, keesokan harinya, bapaknya si Roni ini menceritakan kejadian ini kepada tua-tua kampung. Tua-tua kampung lagi-lagi di sini geram mendengarnya. Karena ketika dia menginap di rumah si Roni, santet itu tidak datang, dan mereka pun mensiasati untuk mencari tahu arah santet itu datangnya dari mana. Karena tua-tua kampung mengatakan, kalau santet itu terlihat dari utara, berarti orang dari luar kampung yang mengirimkan. Tapi kalau santet itu datang dari sebelah barat, berarti orang yang nyantet kamu masih orang satu kampung. Nah, cara mensiasatinya, tua-tua kampung ini nginep di rumah tetangganya si Roni. Jadi, ada sebuah rumah yang tepat bersebelahan dengan rumah keluarganya si Roni. Masih kerabat lah, masih kerabat dekat dari keluarganya Roni. Dua orang tua-tua kampung itu mengintai dari rumah sebelah untuk melihat, cukup melihat sajalah, kilas cahaya merah atau benda-benda aneh lah yang terlihat di langit menuju ke rumah si Roni, itu arahnya datang dari mana. Kalau sudah tahu arah datangnya dari mana, santet itu bisa dikembalikan. Ketika santet itu dikembalikan lah, orang yang mengirimkan santet, dukun yang mengirimkan santet, atau orang yang sengaja menyuruh dukun mengirimkan santet ini bisa terkena kiriman balik. Pada malam itu, dua orang tua-tua kampung ini menginap di rumah sebelah. Roni dan keluarganya pun kembali beraktivitas seperti biasa. Setelah azan maghrib berkumandang, mereka masuk ke rumah, nggak keluar-keluar rumah lagi. Setelah badai isya seperti biasa, mereka makan. Ketika mereka makan, di malam itu, ayahnya Roni kembali mendengar seperti ada suara langkah kaki dengan menyeret rantai, dan Roni pun di sini juga mendengar. Suara itu terdengar dari belakang, dari arah kamar mandi. Roni yang sadar suara langkah itu semakin mendekat, mencoba untuk memberikan isyarat, memberikan kode kepada bapaknya dengan mengijibkan mata. Berarti apa yang didengar oleh bapaknya Roni juga mendengar. Nah, mereka pun di sini nggak gugup lah nggak bikin suasana di rumah itu panik. Mereka pun makan seperti biasa. Nah, setelah mereka selesai makan, bapaknya Roni menyuruh anak-anaknya masuk ke kamar, meminta ibunya masuk ke kamar. Bapaknya Roni di sini melakukan beberapa ritual yang disarankan oleh tua-tua kampung. Seperti biasa, dengan membuka baju, bapaknya Roni ini tidur telentang di tengah rumah sambil mengamalkan amalan atau wiritan yang diberikan oleh tua-tua kampung. Gak lama berselang, kurang lebih sekitar jam 10 malam, terdengar seperti suara ledakan dari atas rumah. Tepat sekali, suara ledakan itu tepat sekali berada di tengah-tengah bapaknya Roni yang sedang berbaring.
Bapaknya Roni sedang berbaring di ruang tengah. Suara ledakan itu di atas genteng pas sekali di atas bapaknya Roni yang sedang berbaring. Suara ledakan ya seperti suara ban pecah lah. Dar! Spontan Roni langsung keluar melihat kondisi bapaknya baik-baik saja, dan ternyata di sini santet itu mengincar bapaknya Roni yang sedang tertidur, dan ini semua pancingan. Ya, tua-tua kampung sengaja menyuruh bapaknya Roni tidur buka baju agar santet itu bisa gampang masuk, dan tua-tua kampung di sini sudah memberikan bapaknya Roni amalan tambahan ya untuk pelapis badan. Selain zikir dengan solawat, bapaknya Roni juga disuruh membacakan ayat-ayat suci Al-Quran agar ketika santet itu menyerangnya, santet itu bisa mental. Ketika santet itu mental lah, dua orang tua-tua kampung yang tinggal di seberang rumah, di sebelah rumah si Roni ini, mengembalikan santet itu ke asal. Siapa yang mengirimkan santet itu, dialah yang akan menerima santet itu kembali. Setelah kejadian malam itulah pelaku santet ini baru terbongkar bahwa Paman Anwar lah yang mengirimkan santet kepada keluarganya si Roni. Karena setelah kejadian malam itu, dari kampung sebelah ada yang datang menemui bapaknya Roni mengabarkan kalau Paman Anwar muntah darah. Bapaknya Roni yang tahu, dari awal bapaknya Roni tahu ini adalah kerjaan adikku Anwar, tapi bapaknya Roni kan nggak punya bukti untuk menuduh Anwar yang mengirimkan santet gara-gara nggak senang mendapatkan harta warisan yang sedikit. Jadi bapaknya Roni pun memberikan informasi lah kepada tua-tua kampung. Gimana baiknya? Apakah sebaiknya saya datang ke sana untuk melihat kondisi adik saya, atau saya biarin? Tua-tua kampung mengatakan biarin saja. Kalau kamu datang sekarang, takutnya itu akan membahayakan diri kamu. Biarinlah. Biar lewat 2-3 hari, kalau memang ajalnya belum datang, kalau adik kamu bisa bertahan, insya Allah dia bakal sembuh. Jadi, setelah kurang lebih 4 hari, barulah bapaknya si Roni ini mendatangi rumah pamannya si Anwar. Bersama Roni. Roni juga ikut ke rumah pamannya si Anwar ini, melihat kondisi pamannya si Anwar ini sudah sangat parah sekali. Dia muntah-muntah darah. Ketika Roni dan bapaknya datang, istri dari pamannya si Anwar ini mukanya neku aja. Malu. Karena apa yang terjadi kepada suaminya? Ini adalah ganjaran. Ganjaran yang Allah berikan. Siapa yang berani berbuat, itulah yang harus bertanggung jawab. Tanpa basa-basi, bapaknya Roni di sini langsung mengatakan kepada adiknya si Anwar, "Dek, kalau kamu belum puas dengan apa yang kamu lakukan, silakan, lakukanlah lagi. Namun, apa yang kamu lakukan itu tidak menjadi dendam di keluarga kami. Kalau kamu kurang, harta yang kamu miliki sekarang kurang, kamu tinggal bilang sama abang, kamu butuh apa, aku kasih. Jangan dengan cara seperti ini kamu memperlakukan keluargaku. Istriku nggak pernah nganggap kamu orang jahat, nggak pernah. Istriku nggak pernah berbuat salah sama kamu, nggak pernah. Tapi kenapa? Kenapa kamu tega?" Roni melihat kalau pamannya si Anwar ini cuma bisa meneteskan air mata. Karena bagian paru-paru dari pamannya si Anwar ini terus mengeluarkan darah. Darah keluar terus dari mulutnya. Sesekali dia muntah. Muntahnya itu darah segar. Pamannya si Anwar ini tidak bisa berbicara. Dia cuma bisa menangis. Dari tangisannya, Roni bisa melihat kalau pamannya si Anwar ini merasa bersalah dan meminta maaf. Dari awal bapaknya Roni mengatakan, apapun yang kamu lakukan, walaupun istriku sudah meninggal dunia di tangan kamu karena kamu mengirimkan santet, keluarga kami tidak dendam. Bahkan kalau pamannya Anwar ini membutuhkan uang atau membutuhkan harta untuk dijual, bapaknya Roni ini ikhlas akan memberikannya. Nah, jadi setelah kejadian ini, ya walaupun Roni sudah kehilangan ibunya atas kelakuan bejat dari pamannya si Anwar ini, dari awal ayahnya Roni mengatakan jangan simpan dendam di diri kalian. Jelaskan apa yang terjadi kepada ibu kamu merupakan suratan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Paman Anwar ini menderita sakit muntah darah ya, dari paru-parunya ini terus mengeluarkan darah. Ini kurang lebih 1 tahun.
pengobatan sudah dilakukan. Harta warisan yang diterima si paman ini sudah habis kejual semua untuk biaya pengobatan. Roni mengatakan bahkan beberapa bidang sawah, warisan yang menjadi hak dari bapaknya si Roni, diberikan bapaknya si Roni untuk biaya perobatan pamannya si Anwar ini. Namun ajal sudah ditentukan. 1 tahun Anwar ini menderita sakit. Ya, bagian paru-parunya ini terasa sakit sekali, tubuhnya semakin hari semakin kurus, sudah dibawa ke dokter namun dokter tidak dapat menyembuhkan penyakitnya, sehingga cerita beliau pun mengembuskan napas terakhir. Dan demikianlah sebuah kisah misteri yang dibagikan sahabat kita Roni yang berada di Banyuwangi. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri, sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau bisa DM ke Instagram saya. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Salam sebuah kisah misteri.